Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku, pelajar di seluruh wilayah Indonesia yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan Bapak Muhammad Sodli MPD dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kali ini kita akan belajar tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan submateri tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Ini adalah materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 10 untuk pelajar SMA dan madrasah di seluruh wilayah Indonesia. Baiklah anak-anakku sekalian, sebagai insan yang beragama, mari kita awali kegiatan belajar kita dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi anak-anakku yang beragama non-muslim, silakan berdoa sesuai dengan ajaran agamanya. Dan bagi anak-anakku yang beragama Islam, mari kita sama-sama awali kegiatan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan peta wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, yang sangat kaya, terdiri dari berbagai suku, budaya, berbagai macam aneka perbedaan yang ada. Indonesia negara kepulauan atau archipelago state yang terdiri atas pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut dan selat. Dalam konsep wawasan Nusantara, negara kepulauan Indonesia itu bukan dipisahkan oleh laut dan selat, tetapi negara kita adalah negara kepulauan yang dihubungkan oleh laut dan selat. Negara kita terdiri atas banyak suku, bangsa, budaya, agama, bahasa daerah. Sehingga hal ini tentunya rentan dengan perpecahan yang dapat menjadikan ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kita wajib memupuk adanya komitmen persatuan dalam keberagaman, seperti tidak menyinggung perbedaan suku, agama, ras, antar golongan. Kita harus pupuk toleransi dan sikap menghargai perbedaan budaya yang ada di negara kita tercinta. Anak-anakku sekalian, mari kita lihat bagaimana sejarah dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang diambil dari kitab atau kakawin Sota Soma karangan Empu Tantular yang pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad 14 Masehi. Bhinneka artinya beragam atau beraneka. Tunggal artinya satu, dan ika artinya itu. Semboyan ini mengajarkan perlunya toleransi antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Negara Republik Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan beribu-ribu pulau
yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Untuk mempersatukan perbedaan tersebut, tentulah diperlukan suatu wadah yang dapat menampung segala perbedaan tersebut. Salah satu wadah tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini lahir dari pemikiran jenius para tokoh-tokoh bangsa yang mempunyai nasionalisme yang tidak diragukan lagi. Anak-anakku sekalian, bahwa kebinekaan di negara kita merupakan realitas bangsa untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebinekaan harus dimaknai oleh masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme berlandaskan kekuatan spiritualitas. Perbedaan etnik, agama, maupun golongan ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa ini dengan Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi sebagai perekat persatuan dalam kemajemukan. Anak-anakku sekalian, di samping kita memiliki perekat Bhinneka Tunggal Ika, ada beberapa alat-alat pemersatu bangsa Indonesia lainnya. Yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Yang kedua, dasar negara Pancasila. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Yang keempat, lambang negara burung Garuda. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keenam, lagu-lagu perjuangan. Anak-anakku sekalian, bahwa persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga negara Indonesia agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang kedua, terwujudnya pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Yang ketiga, perbedaan yang ada tidak menjadikan sumber masalah. Bahkan bangsa kita merasakan bahwa perbedaan adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar. Anak-anakku sekalian, bahwa pada dasarnya keberagaman masyarakat Indonesia merupakan modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di dalam setiap warga negara Indonesia. Namun demikian, dalam kenyataannya masih ada konflik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang mengatasnamakan perbedaan suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Hal ini menunjukkan belum adanya kesadaran akan sikap komitmen persatuan dalam keberagaman Indonesia. Komitmen akan persatuan akan tegak jika peraturan yang mengatur tentang suku dan hak individu dapat ditegakkan dengan baik. Jika perselisihan yang terjadi di masyarakat diakibatkan oleh adanya penegakan hukum, maka Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur dalam pasal 28D ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini juga sejalan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Anak-anakku sekalian, demikianlah pemaparan singkat tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan dengan
disampaikannya materi ini, kita akan semakin saling menghormati dan menghargai di dalam kebinekaan bangsa Indonesia. Indahnya kedamaian dalam perbedaan. Mari kita ciptakan keindahan ini, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kondisi yang berbineka tunggal ika. Demikian anakku sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa like dan komen, dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe sehingga materi ini akan semakin memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.